Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Virtual Sharing Session. Aku tahu dengan tema materi hari ini adalah Managing Social Media. Nah, apa kabar semuanya? Boleh dong kasih reaction-nya dulu. Yeay, thank you teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Rara dari Project Officer Media Aku Tahu. Dan hari ini aku yang akan memandu seluruh rangkaian acara sampai selesai nanti. Dan sebelumnya aku mau ucapin selamat datang kepada perwakilan Universitas Prof. Dr. Mustopo yang telah hadir di acara virtual sharing session hari ini, dan juga perwakilan dari Media Aku Tahu. Nah, kita langsung masuk saja ke sesi pembicara yang nanti akan dibantu sama rekan saya, ada Kak Angel Alfada, yang akan menjadi moderator pada hari ini. Kepada Kak Angel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rara atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Aku harap semua yang hadir di acara kita hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Sebelumnya aku memperkenalkan diriku, namaku Angela, dan rasanya senang sekali bisa menjadi moderator untuk webinar kita kali ini tentang managing social media. Pastinya nih, kita udah nggak asing lagi ya dengan istilah sosial media. Karena hampir tiap hari atau bahkan memang tiap jam, tiap menit kita cek nih sosial media kita seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, melalui webinar ini kita bakal dapetin nih insight yang bermanfaat dari pembicara kita tentang bagaimana cara efektif untuk mengelola sosial media. Pembicara kita siang hari ini adalah Kak Arya Ardita, seorang profesional digital strategist dan social media practitioner. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan screen saya persilahkan untuk Kak Arya. Silahkan Kak. Oke, halo teman-teman semua. Kita tadi bahas mengenai sosial media ya, gitu kan. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih sebenarnya cara managing sosial media, gitu. Sosial media itu kan sebenarnya platform yang sering banget kita pakai, setiap hari selalu kita pakai juga, gitu. Kadang-kadang kita pakai itu dari pagi, kita pakai siang, kita pakai malam, kita pakai. Rata-rata pengguna sosial media di Indonesia itu ngabisin waktu berapa jam? Ada yang tahu nggak? 8 jam. 8 jam di sosial media. Itu tuh di internet itu tuh cukup lama. Mengingat kita cuma punya waktu 24 jam satu hari kan. Nah, aku coba sedikit sharing nih sebenarnya. Gimana sih sebenarnya kalau kita mau pakai sosial media dari sudut pandang profesional nih, dari sudut pandang brand. Mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman yang handling social media as a profesional, apakah buat di kantornya, di komunitasnya, atau di bisnisnya. Aku akan coba share screen dulu ya. Oke. Oke, ini kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan Kak. Baik jelas juga. Kelihatan Kak. Oke, kelihatan ya. Managing Social Media 101. Jadi, akan ngebahas mengenai sebenarnya basicnya sosial media itu apa sih gitu. Sebelum kita ngomongin teknis, kita mungkin perlu tahu dulu gitu. Kenapa kok kita pakai sosial media ya gitu. Kenapa kita perlu sosial media? Sosial media tuh banyak banget kita pakai sehari-hari, tapi kenapa itu bisa bermanfaat buat bisnis kita, buat komunitas kita, banyak banget tujuannya. Ini adalah gambaran sebenarnya social media network users di Indonesia tuh dari 2017 sampai nanti prediksi di 2025 itu akan masih terus naik. Masih akan terus naik. Jadi ini sebuah platform yang belum turun sebenarnya, bisa dibilang belum stabil, masih kepakai terus. Gitu kan. Dan kita di Indonesia itu sebenarnya kalau kita lihat data-data, nama negara Indonesia itu selalu ada di data-data social media worldwide gitu. Misalnya social ini data yang sebenarnya lumayan banyak sering dipakai dan kayaknya mereka baru rilis round minggu lalu ya kalau nggak salah. Largest absolute growth gitu. Jadi growth paling besar gitu kan di dunia gitu kan. Itu sebenarnya
siapa aja, negara apa aja. Dan yes, Indonesia masuk yang nomor 5 gitu. Terus ada lagi Instagram. Kita paling banyak pakai Instagram mungkin teman-teman di sini. Gitu. Indonesia ada nggak sih reach ranking paling besar, konten yang menjangkau orang paling banyak tuh di negara mana? Salah satunya Indonesia keempat. Bisa kebayang betapa potensialnya sosial media di Indonesia. Tapi kenapa? Balik lagi, kenapa kita harus pakai sosial media? Tadi udah dijelasin bahwa yes, penggunanya banyak banget, ada di mana-mana. Indonesia adalah salah satu pengguna sosial media terbesar di dunia juga. Tapi kenapa kita pakai sosial media? Banyak alasannya. Ada yang buat branding, gitu kan. Biasa ini buat kalau yang teman-teman di kantornya bekerja as a social media specialist, social media officer, gitu, atau social media manager. Kemudian nge-build perception. Kita tahu bahwa persepsi kita banyak sekali dipengaruhi oleh media-media, gitu kan. Dan itu adalah sosial media punya kekuatan untuk membangun persepsi orang-orang gitu. Mungkin kita juga adalah salah satu orang-orang yang terbentuk persepsinya karena kita sering lihat sosial media gitu kan. Habis itu apalagi sih? Mempersuasi. Ya, itu pasti gitu. Tidak hanya membangun persepsi tapi kita juga mempersuasi gitu. Mulai untuk mengajak orang dari nggak mau jadi mau gitu kan. Dari tidak melakukan jadi melakukan. Dan kemudian apalagi kita mengajak orang untuk dari mereka tahu, sekedar tahu, paham, kemudian mereka doing action. Itu biasanya tujuan sosial media yang paling besar, membangun sebuah action, membangun sebuah perilaku gitu. Oke. Nah, tapi sosial media itu punya karakteristik gitu. Teman-teman juga mungkin udah tahu karakteristik sosial media itu apa aja gitu kan, yang bisa jadi sebenarnya nggak ada di media-media lainnya. Dia punya konten distribusi yang sangat cepat, feedback-nya langsung. Nih kalau teman-teman yang kuliahnya di komunikasi mungkin paham nih ya, antara direct feedback, delay feedback. Jadi dia feedback-nya langsung, ketika kita ngomong, orang bisa langsung balas ke kita, ketika kita nge-post, orang bisa langsung komentar gitu kan. Yang ketiga, lebih ke usernya. Sosial media itu lahir di mana generasi orang-orang itu dynamic, sangat dinamis. That's why dia ada di aplikasi mobile phone kita yang kita bisa lihat ketika kita lagi di jalan gitu kan, lagi nunggu misalnya kayak ojek online, kita nunggu, kita sambil lihat sosial media. Dan yang keempat, yang bisa jadi sebenarnya ini adalah salah satu kelebihan dari sosial media adalah target audience yang spesifik. Itu yang membedakan sosial media sama TV, sama koran, sama billboard gitu. Media ATL. Sosial media itu punya algoritma di mana konten-konten yang diberikan itu sesuai dengan personalisasi si orang yang melihat konten tersebut gitu. Jadi nggak heran kalau di sini mungkin teman-teman pernah ngelihat bahwa Instagram gue nih followersnya, gue nge-follow banyak orang gitu kan. Gue nge-follow banyak orang. Let's say mungkin gue following 400-500 orang gitu. Tapi kok yang nongol di situ itu aja ya, dia aja ya, kenapa gitu. Nah, karena sosial media itu punya kekuatan untuk hanya memberikan konten yang paling relevan sama audiensnya. Bukan berarti orang-orang yang lainnya mungkin yang kita lihat cuma 50, 20 account yang kita lihat setiap hari di timeline kita. Sisanya kemana? Bukan berarti mereka nggak nge-post. Bisa jadi karena sosial media melihat bahwa konten tersebut tidak relevan dengan si penerima pesan sama audiensnya. Nah, itu penting. Ini penting banget ketika kita mau lihat sosial media, bahwa relevansi itu adalah salah satu hal yang paling penting harus kita perhatikan di sosial media. Yang kelima sebenarnya yang penting juga adalah mudah buat diukur. Nah, kalau kita ngomongin sosial media secara profesional, kita perlu tahu gimana caranya mengukur sosial media kita itu berhasil atau enggak. Gitu kan. Kita ukur nih, kita ngepost konten. Biasanya kalau kita sehari-hari, kita kan ngukurnya kayak orang tuh suka nggak sih sama konten kita, lihatnya dari likes. Yang likes banyak berarti orang-orang suka nih sama konten aku gitu. Yang komentar banyak berarti orang-orang tertarik nih sama konten aku. Nah, itu ada di sosial media. Dan ketika kita ngomongin sosial media secara profesional, itu jelas
yang diukur lebih luas lagi. Gitu. Mungkin nanti kita bisa belajar sedikit mengenai apa aja sih yang perlu diukur ketika kita mengelola sosial media secara profesional gitu kan. Sebelum mengukur, hal apa yang paling kira-kira teman-teman pikir bahwa sebelum memulai nih, ini gue harus melakukan ini dulu nih. Gitu. Yang ini biasanya orang lupa. Gitu. Hal apa sih biasanya mereka nggak tahu apa objektif mereka, apa tujuan mereka menggunakan sosial media. Yes, awareness. Memperkenalkan. Kalau misalnya aku jualan, aku pengen memperkenalkan produk aku ke orang-orang. Gitu. Kenalan dulu, gitu kan. Kemudian abis udah kenalan, ngapain sih gitu? Consider. Orang tuh sadar, consider bahwa oh ini ada loh produk yang emang sesuai sama aku. Mereka udah sadar, mereka udah tahu produk kita, udah kenal. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nggak cuma cukup sampai situ. Ketika di awal bahwa sebenarnya tujuan paling tingginya adalah untuk mengubah perilaku seseorang. Ya kan? Berarti nggak cukup cuma sampai consider, nggak cukup cuma sampai tahu doang. Berarti dia harus punya desire. Berarti dia harus punya keinginan. Kayaknya kuenya enak ya, gitu. Aku pengen beli. Kayaknya bajunya bagus ya, aku pengen beli. Itu udah ada desire di situ. Kemudian setelah dia udah punya keinginan untuk membeli, kita hanya tinggal menunggu mereka untuk melakukan suatu action. Atau kalau di social media disebutnya conversion. Conversion itu berarti biasanya adalah shifting dari sekedar tahu menjadi melakukan sesuatu. Gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu objektif-objektif ini? Gitu. Ada awareness, consideration, desire, action, and conversion. Karena di setiap fase ini strateginya beda-beda. Ketika kita ngobrol, secara analogi, ketika kita ngobrol, kita ketika mau kenalan sama orang baru kenalan, pasti cara berbicara kita, cara bahasa kita beda sama ketika kita udah kenal deket nih, terus kita mau jualan, ya kan? Biasanya kayak kalau kita kenal sama, halo, salam kenal, siapa namanya, standar kayak gitu. Tapi kalau kita mau jualan, kan pasti udah langsung, ini aku punya barang nih, gitu. Aku punya barang bagus, produk aku bagus, kamu mau nggak? Cara komunikasinya berbeda, pesannya berbeda, semuanya itu berbeda. Itu kenapa kita perlu tahu berada di fase mana kita sekarang. Gitu kan. Kalau aku punya komunitas baru, aku punya sosial media, belum ada yang tahu, belum ada yang kenal sama komunitas ini, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ngajak orang buat bergabung sama komunitas aku. Orang mau ikutan nggak? Enggak. Gitu. Kita harus kenalan dulu, kita harus ke fase awareness dulu, gitu. Kita harus ke consideration dulu, ke desire, baru habis itu kita ngajak orang untuk action, gabung sama kita. Kurang lebih seperti itu objektifnya. Nah, kalau kita udah tahu objektifnya, kemudian apa? Gitu kan. Ini objektif udah tahu nih. Kemudian bagaimana kita bisa ngelihat objektif itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita menggunakan sosial media secara profesional. Ini kalau misalnya biasanya anak-anak digital agency, karena aku sendiri saat ini bekerja di Havas Agency as a social media manager, dan ini adalah sesuatu yang daily, setiap hari itu pasti aku kerjain nih, gitu. Apa aja? Biasa aku ngeset objektifnya itu apa? Contohnya tadi, objektifnya awareness. Aku punya produk baru, aku pengen kenalin ke orang. Oke, kalau aku punya objektif awareness, berarti aku harus ngukur apa sih? Aku harus tahu KPI awareness itu apa. KPI-nya tuh bagaimana cara mengukurnya? Key Performance Indicator. Gitu. Gimana cara ketika kita pengen awareness, kita pengen memperkenalkan orang, KPI itu berfungsi untuk gimana caranya supaya kita tahu bahwa barang kita memang sudah dikenal sama orang. Gitu kan. Banyak matriks di sosial media, ada reach, impression, engagement. Nah, let's say contohnya adalah awareness. Apa sih indikator orang udah tahu atau belum? Biasanya indikatornya kan adalah reaching, nge-reach orang. Berarti indikator sosial media kita di matriksnya kalau di analytics itu ada reach, ada segala macam. Nah, gimana cara kita nge-reach orang ini? Gitu.
Jadi semakin banyak reach, semakin lakukan itu harus tahu bahwa ini sudah sesuai sama jalannya belum ya. Gitu. Kalau aku pengen kenalin produk aku, orang udah beneran tahu belum kayak gimana gitu. Tapi eksekusi itu nggak cuma eksekusi gitu kan, nggak cuma gampang post atau bikin foto, bikin video, kita juga perlu tahu ini adalah hal-hal yang paling mendasar yang aku harus tahu dulu sebelum aku memulai suatu project, memulai suatu campaign, memulai suatu social media activity. Yang paling pertama kita harus tahu siapa audience atau frekuensi nggak gitu istilahnya kan. Kemudian dia orang yang lebih dewasa kah, cara berbicara dia gimana? Gitu. Kalau misalnya kita kenal kita, Halo Kak Arya, maaf. Halo Kak Arya. Halo Kak Arya, maaf memotong, putus-putus Kak suaranya. Iya. Masih ya? Coba ngomong lagi Kak. Sekarang? Udah mending. Oke. Iya, oke. Sip, thank you udah diingetin. Online. Ya, jadi gitu. Kita harus tahu audiensnya, kita kenal dulu gitu, karena kita nggak mungkin menggunakan bahasa yang sama ke semua orang yang kita ajak ngobrol. Toh kita ngomong sama orang tua kita beda, sama teman kita beda, gitu kan, sama adik kita beda, semuanya itu pasti beda. Jadi pertama kita harus tahu dulu ngobrol sama siapa. Habis itu kita ngobrolnya lewat channel apa, gitu. Kalau di sini sosial media kan kita bahas, tapi sosial media itu banyak channelnya. Ada Facebook, YouTube, apalagi Twitter, gitu kan, Instagram, sekarang TikTok juga lagi rame, gitu. Kemarin Snapchat, itu banyak. Nah, setiap channel punya karakteristiknya masing-masing. Habis itu gimana? Kita udah tahu nih, kita ngomong sama siapa, lewat apa, kemudian kita mau ngomong apa, itu penting. Gitu. Kita mau ngomong apa, itu berarti kita ngomongin konten. Kontennya itu apa? Kontennya harus bisa ngebawa message, harus bisa ngebawa pesan yang bisa dimengerti sama orang, gitu kan. Kemudian, yes, ukur. Kenapa? Karena sia-sia kita melakukan semuanya. Bikin konten tuh gak gampang, ya kan? Harus ada desainnya. Kadang-kadang kita bikin video, bikin caption aja nggak semua orang bisa dengan cepat bikin caption. Itu suatu effort sebetulnya. Tapi kalau itu nggak terukur, kita mana tahu yang kita kerjakan sudah sesuai atau belum, yang kita kerjakan sudah benar atau belum. Jadi semuanya harus diukur, gitu. Nah, tadi kita ngomongin audience. Apa aja sih kita perlu tahu dari audience? Banyak, semua hal. Demographic, behavior, culture, language, bahasanya mereka apa, demografiknya mereka apa, laki-laki atau perempuan, umurnya, usianya berapa, gitu kan. Tinggalnya di kota apa. Kemudian behavior mereka tuh sukanya kayak gimana sih? Hal-hal apa yang mereka suka sih? Gitu. Kemudian culture-nya, budaya mereka apa. Ini penting supaya kita tahu ketika kita crafting konten nanti, ketika kita mengcrafting sebuah pesan, ketika kita mengobrol sama mereka, kita nggak salah, gitu. Dan ya kan, sosial media tahu behavior, gitu. Behavior sosial media tuh sebenarnya walaupun gratis, tapi sebenarnya nggak gratis-gratis banget, gitu. Karena kita bayarnya pakai data kita toh, gitu kan. Kita menyerahkan sebuah data kita ke sosial media, gitu. Sampai algoritma sosial media selalu tahu konten apa cocok untuk orang yang behaviornya seperti apa, gitu.
Kok bisa tahu? Gimana? Ya karena sehari-hari kita melakukan itu. Sehari-hari kita yang suka lihat konten makanan ya ketahuan orangnya suka lihat konten makanan gitu kan. Yang suka lihat konten traveling, oh berarti ini orangnya emang suka traveling. Every behavior yang kita punya sekarang itu udah pasti terdata sama ya say Facebook atau Google, dan data-data itu yang akan digunakan untuk apa ya, untuk sistemnya gitu. Data-data itu akan digunakan ketika aku posting konten traveling, si Instagram akan nyari orang-orang yang emang biasa suka konten traveling nih gitu, dan dia akan lihat konten aku. Tapi orang yang sukanya konten-konten komik belum tentu ngeliat konten aku. Kenapa? Karena dianggapnya nggak relevan. That's why untuk kita tahu konten yang relevan buat siapa, berarti kita harus tahu dulu kita ngomongnya sama siapa gitu. Contohnya nih, social media user by age and gender. Ini angka di mana sebenarnya berapa orang di usia berapa sih paling banyak menggunakan sosial media? Ternyata usia 25 sampai 34. Dan rata-rata adalah laki-laki pengguna sosial media gitu. Ini based on data gitu. Ini data 2020 sebetulnya, dan aku yakin masih belum bergeser terlalu banyak. Jadi kalau kita pengen punya kenalan atau kita pengen dekat sama orang untuk kita bisa memperkenalkan brand kita atau produk kita harus tahu nih usia berapa sih yang ada di sosial media. Kita mau nyemplung ke kolam apa sih? Kolamnya kita perlu tahu dulu gitu. Kalau kita nggak tahu kolamnya, kita nggak tahu what kind of jungle it is, ya udah kita nggak akan bisa survive gitu. Kita nggak tahu bagaimana cara mereka berbicara, kita nggak tahu target kita itu kesukaannya apa, kita nggak tahu target kita itu tidak sukanya tuh hal-hal apa gitu kan. Kemudian ini Indonesia Social Media Stat, kita bisa lihat yang di atas itu Facebook gitu kan. Ini aku akan ngasih beberapa data supaya kita terbiasa sama data, karena sosial media itu nggak akan pernah digital. It's not just about social media, tapi secara umum digital itu nggak akan pernah jauh-jauh dari namanya data, nggak akan pernah jauh-jauh dari namanya angka gitu. Jadi kita harus terbiasa tuh lihat angka-angka, kita harus terbiasa lihat grafik gitu kan. Mulai dibiasakan supaya kita bisa lebih familiar dengan bagaimana cara sosial media bekerja gitu. Nah, misalnya COVID, berhubungan dengan COVID, ada gitu kan. COVID-19 types of content people want. Orang-orang tuh sukanya apa sih ketika di during pandemic gitu ya, during COVID ini, konten-konten seperti apa yang mereka suka? Oh, ternyata mereka suka nonton film gitu. Oh, mereka sukanya video, mereka suka meme, mereka suka tutorial gitu. Di sini ada persentase laki-laki dan perempuan. Kita lihat udah ada dua jenis data yang digabung di sini. Yang pertama demografik, laki-laki atau perempuan, ya kan? Yang kedua adalah kontennya. Nah, kita udah tahu nih, oh target aku adalah laki-laki gitu kan. Target aku adalah laki-laki. Kita lihat di sini angka laki-laki itu paling suka ngelihat apa sih? Ngelihat film. Oh ya udah kita bahas film di sosial media kita gitu. Relevan nggak? Relevan gitu. Karena ternyata mereka suka. Itulah fungsinya data-data sebetulnya. Fungsinya kita harus membaca data itu ada tersebar di mana-mana. Secondary data itu banyak banget, data sekunder yang kita bisa cari dari Google dan di mana gitu, untuk lebih mengenal behavior dari target audience kita. Itu penting banget gitu. Channel rule, kita tadi udah ngomongin audiensnya siapa gitu kan. Terus kita ngomongin channelnya. Ini gambaran bahwa 25 Januari 2021 datanya diupdate. Mungkin nggak ada yang nyangka bahwa Facebook masih masih social media platform yang paling besar penggunanya di dunia. Diikuti oleh YouTube, WhatsApp, dan Facebook Messenger. Ya, kita tahu Facebook Messenger, WhatsApp, dan Facebook mau diintegrate semuanya. Itu kan termasuk Instagram, ada WeChat, ada TikTok. Nah, di sini kita udah bisa tahu nih, kita mau pakai platform apa sih, kita mau pakai channel apa sih, gitu loh. Cari, teman-teman bisa cari. Facebook itu biasanya yang pakai tuh orang usia berapa sampai usia berapa. Jadi kalau aku mau jualan online shop gitu kan, ke orang-orang yang usianya 45 tahun ke atas, aku nggak akan pakai TikTok. Aku akan pakai Facebook.
Kenapa? Karena setiap channel punya demografiknya masing-masing. Gitu. Every channel unik. Gitu kan. Mobile app, ini kelihatan juga. Ini bisa dilihat sih, nanti mungkin bisa di-share sama teman-teman media Aku Tahu datanya seperti apa yang ada di deck ini, di slide ini. Gitu kan. Facebook masih paling gede, gitu kan. Di download, gitu. Kemudian WhatsApp, Facebook Messenger, dan yang biasa suka main game ada PUBG Mobile. Kita skip aja. Nah, yang lagi rame TikTok Januari 2021. Mungkin ada yang berpikir bahwa TikTok ini lagi rame banget gitu kan. 689 juta pengguna di dunia. Gitu kan. Aktif TikTok usernya itu compare to total population di atas umur 13 tahun ada 11,3. Ini adalah angka-angka yang luar biasa besar gitu. Kita udah punya satu alternatif channel baru nih TikTok, tapi channelnya cocok nggak sih buat kita? Gitu. Oke nggak sih? Buat kita sebenarnya kita harus tahu demografiknya pengguna TikTok itu siapa. Kalau kita mau menyasar, let's say orang-orang yang seumuran kita, gitu kan ya, atau mungkin orang-orang yang umurnya dari 15 tahun sampai 25 tahun, TikTok masih masuk. Tapi kalau kita mau menyasar orang-orang yang umurnya baby boomer misalnya, Gen X, apakah mereka main TikTok? Belum tentu, gitu. Tapi belum tentu juga enggak. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri tuh, lihat gimana sih demografik TikTok di Indonesia, siapa sih penggunanya. Gitu. Kalau kita udah tahu, oh kita nemu kolam baru nih, yuk kita bikin TikTok, let's say seperti itu. Ini Indonesia TikTok user growth, yes, kita lihat di 2019 gede banget mereka, gitu kan. Nah, kita udah ngelihat raw data gitu, terus apa sih? Kita mau ngapain lagi? Tadi kita udah, data mentah itu nggak akan jadi sesuatu kalau kita nggak olah. Kita tadi mengolah ada berapa data yang kita lihat? Ada data channel, ada data demografis, umur, ada data gender, gitu kan? Ada data konten seperti apa yang mereka suka. Nah, itu semua tuh harus diolah. Gitu. Itu semua harus diolah. Oh, laki-laki umur 25 sampai 35 yang sukanya itu lihat konten-konten meme, itu ternyata adanya di Instagram ya, misalnya kayak gitu. Itu kan sebuah data yang diolah. Kita ngambil beberapa variabel data yang kita olah menjadi satu kesimpulan. Kayak gitu. Itu penting untuk kita tahu gitu. Udah gitu kan, kita udah tahu datanya, saatnya kita crafting konten. Ini ada beberapa contoh konten sebenarnya. Beberapa contoh konten, ini ada kontennya Media Aku Tahu juga, Instagramnya, terus ini aku juga ambil ada detik.com, gitu kan. Kemudian aku ada ngambil fibercream.tv, gitu. Ada beberapa contoh lain. National Geographic sebelah kiri, di tengahnya di KFC, di sebelahnya ada Overheard Jakarta. Mungkin teman-teman juga follow beberapa akun yang ada di sini, gitu. Dan apa namanya? Kalau misalnya kita lihat semuanya, kita bisa ngambil satu kesimpulan nggak? Sebenarnya konten yang bagus tuh kayak apa sih? Gitu. Kan semua visual ya, bagus kayak apa sih? Itu sebenarnya. Kita jangan lihat dulu visualnya. Kenapa? Karena resep untuk bikin konten itu sebenarnya ada di sini. Yang pertama, dia harus relevan. Yes, tadi udah dibilang, algoritma Instagram, Facebook, TikTok adalah mencari orang-orang yang paling relevan sama sebuah konten, ya kan? Yang kedua, dia harus unik. Kenapa? Pengguna sosial media sekarang itu dibanjiri sama banyak sekali konten, gitu. Ketika aku pegang brand, let's say misalnya aku pegang brand banking, bank misalnya. Aku lagi pegang salah satu brand banking di Indonesia. Saingan kita tuh bukan cuma bank-bank lain gitu. Saingan kita tuh juga konten-konten, juga akun-akun yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan banking. Gitu. Kenapa? Karena once kita lihat timeline itu tuh nggak cuma banking doang isinya. Ada akun gosip pun bahkan jadi saingan kita ketika kita udah masuk ke dalam sebuah timeline Instagram gitu kan. Unik itu penting. Yang ketiga, easy to digest. Yes. Harus sangat mudah untuk dicerna. Kenapa? Kita nggak bisa bikin susah-susah gitu. Orang jempolnya tuh cepat banget. Kita ambil case-nya adalah Instagram. Ketika kita dan behavior orang di Indonesia adalah mereka tidak mau mencerna sesuatu yang berat. Gitu. Semakin gampang, semakin mudah mereka serap, itu semakin bagus. Gitu. Kenapa? Karena perpindahan dari satu konten ke konten lainnya itu hanya hitungan sepersekian detik.
cepet banget. Kalau kita harus nyuruh mereka mikir lagi, nyuruh mereka untuk nge-digest lagi, mengolah lagi apa yang ada di dalam konten kita, ya wassalam gitu, agak susah. Yang ketiga, yang keempat itu harus triggering, dia harus bisa nge-trigger orang, gitu kan? Untuk apa? Untuk dia nge-likes, untuk dia berhenti, ya kan? Nge-trigger itu adalah ketika kita lagi nge-scroll terus tiba-tiba jempol kita berhenti di satu konten, yes, itu trigger. Kemudian dia harus valuable, harus bisa bermanfaat orang. Yang paling penting dari sini adalah sebenarnya relevansinya. Tadi konten resepi ini tuh yang paling penting ada dua hal, relevansi. Yang pertama dan yang kedua konsistensi, jangan lupa ya. Bawah itu ada konsistensi. Yes, penting relevansi dan konsistensi. Kenapa? Karena relevansi dan konsistensi akan berhubungan sama yang namanya algoritmanya sosial media. Ketika kita nggak konsisten, kita nge-postnya sebulan sekali, sosial media ngeliat bahwa si platformnya ngeliat bahwa ini orang nggak pada akhirnya di bulan depan konten itu tidak terdeliver dengan baik ke followers kita gitu, ditaruh di bagian paling bawah sama Instagram gitu kalau kita ngebahasnya platform Instagram. Nah, yang penting lagi adalah gimana cara kita engage gitu kan. Engage itu kan salah satu hal yang paling penting di sosial media. Kenapa? Karena beda sama konten-konten lain, beda sama flyer yang penyebarannya disebar secara manual, beda sama billboard gitu yang penyebarannya ditaruh di cara seperti itu. Sosial media kontennya di-deliver, dikirim melalui engagement gitu, melalui interaksi. Semakin besar interaksi suatu konten, maka semakin besar juga untuk muncul di timeline user lain gitu. Kenapa kok begitu? Kenapa? Karena Instagram melihat, oh konten inilah sebuah konten yang bagus ya, orang tuh berinteraksi ya sama dia. Oke, Instagram yang memutuskan itu, algoritmanya misalnya gitu. Di TikTok tuh sekarang apa? For your page, FYP gitu kan. Kenapa kok dia bisa jadi viral? Kenapa? Karena ada interaksi di situ. Semakin besar interaksinya, Instagram atau sosial media platformnya akan lihat bahwa ini semakin relevan terhadap audiens lain. So mereka akan nge-deliver itu ke lebih banyak lagi audiens gitu. Itu yang paling penting dari interaksi. Tapi sebelum kita berinteraksi, apa yang harus kita pikirin? Yes, stop. Karena scroll, stop, baru dia akan engage, ya kan? Baru dia akan berinteraksi. Gimana caranya bikin orang stop di konten kita? Gitu. Penting banget. Scrollnya panjang, banyak. Kadang-kadang mungkin cuma kelewatan sepersekian detik yang nggak kelihatan gitu. Udah lewat begitu aja. Bikinnya 2 jam, bisa 1 harian penuh. Tapi ternyata hanya sepersekian detik di skip sama orang. Jadi kita harus bikin gimana supaya orang berhenti di konten kita, caranya seperti apa. Kita harus punya stopping power, gitu. Tadi stopping power tuh dan call to action. Jadi udah mereka stop, kita ajak mereka untuk berinteraksi sama kita, gitu. Nah, gimana cara bikin orang berhenti, gitu, ya kan? Lagi relevansi sama unik. Ketika sebuah konten relevan sama orang akan berhenti. Ini kalau di dunia jurnalistik nih biasanya dibilangnya apa? Proximity ya. Proximity, kedekatan. Semakin dekat, semakin relevan kita sama sebuah konten, kita akan berhenti gitu. Kita ngelihat, kita biasa nongkrong di satu tempat gitu dulu kan di kafe itu. Kemudian kita udah lama nggak nongkrong di situ, pas kita lagi scroll konten tiba-tiba ada foto kafe tersebut gitu atau tempat nongkrong itu. Kita berhenti pasti, relevan nih gitu. Ini tempat aku nongkrong nih dulu nih di sini gitu. Dia akan berhenti. Kemudian unik gitu. Unik itu adalah untuk gimana unik. Tadi kita ngeliat bahwa konten itu macam-macam. Ada yang gambarnya bagus banget, ada yang sampai cuma tulisan doang. Gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi tulisan itu ketika sebenarnya adalah visual, satu copy teks itu bisa jadi sebuah keunikan dan orang akan berhenti. Mau nggak mau, ya kan? Kita kalau ngelihat sesuatu yang beda, pasti kita akan berhenti, walaupun hanya sepersekian detik. Yes, chance untuk berhenti sepersekian detik itulah yang kita gunakan sebenarnya.
That's the thing sebenarnya. Terus visual. Nah, ini tadi ada beberapa contoh nih. Ada KFC. Kita lihat KFC dengan visualnya, Apple dengan visual, Adidas dengan visualnya. Tadi kita udah ngomongin kan sebenarnya bahwa sosial media itu tentang relevansi gitu kan. Kita harus tahu dulu yang relevan sama enggak gitu. Nah, konten itu kan tidak ada namanya konten bagus atau jelek kalau buat aku. Gitu. Karena aku terbiasa dengan analisa as a strategis, buat aku nggak ada sebuah sosial media dengan konten yang bagus atau jelek. Yang ada adalah tepat sasaran atau tidak. Gitu kan. Contoh, kita udah bikin konten, apakah konten National Geographic gitu ya, yang bagus banget tadi ininya, aku akan coba naik ke atas, yang bagus banget visualnya, itu lebih bagus, lebih banyak interaksinya daripada Overheard Jakarta yang cuma tulisan doang. Enggak juga, gitu. Yang sebelah kanan Overheard Jakarta, ya. Enggak juga kok, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang yang lihat National Geographic tidak lihat Overheard Jakarta. Orang-orang lihat Overheard Jakarta nggak lihat National Geographic. Atau bisa jadi mereka dua-duanya lihat. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah si konten itu tepat sasaran nggak? Kalau orang hanya emang cuma suka cerita-cerita lucu gitu kan, quotes-quotes lucu, mungkin mereka nggak akan tertarik dengan foto-foto bagus. Nah, itu yang paling penting juga. Kita harus tahu bahwa nggak semuanya berhubungan dengan visual, tapi visual itu juga penting. Gitu. Visual penting, kenapa? Karena visual itu ngebentuk persona. Dia akan nge-represent brand kita. Dari visual yang ada di atas kita tahu bagaimana KFC pengen ngebentuk personanya dia, ingin ngebentuk persepsi orang, masyarakat atau audiensnya dia terhadap brandnya. Bagaimana Apple berusaha ngebentuk persepsi orang terhadap brandnya. Adidas juga melakukan hal yang sama, gitu. Karena tadi kan social media is about building perception ya di awal, gitu kan, nge-build persepsi, dan visual itu penting, gitu. Ketika Adidas itu lebih banyak ngebahas mengenai sepatu, ya dia kan kayak online shop jualan sepatu. Tapi apa? Adidas lihat deh, hanya ada berapa gambar sepatu di sebelah kanan dari satu timeline-nya dia. Kebanyakan orang, human. Nah, value-value itu yang pengen dia liatin gitu. Karena kalau kita udah ngomongin sosial media dan branding, kita harus tahu bahwa brand itu bukan merek kan. Brand itu adalah sebenarnya suatu situasi psikologis ketika kita mempersepsikan suatu barang. That's branding. Gitu. Aku punya barang, aku pengen membuat orang berpersepsi terhadap barang itu. That's branding. Gitu. KFC gitu. Ketika kita ingat KFC, kita ingatnya apa sih? Ayam enak gitu kan. Nah, di sini KFC tuh udah nggak perlu ngejelasin bahwa dia jualan ayam. Dia cuma pengen ngasih tahu bahwa ini loh, kita tuh fun, gitu kan. Adidas tuh nggak perlu ngejelasin bahwa dia jualan sepatu atau pakaian olahraga atau fashion. Tapi di sini udah kelihatan bahwa ini value perusahaan atau ini adalah value brand gitu. Kita pengen ngeliatin bagaimana mengempower atlet gitu kan. Kayak gitu, contoh-contoh hal-hal seperti itu sebenarnya. Persona itu penting banget. Jadi mulai dari sekarang bangun, mau persona seperti apa sih yang pengen kita bangun di sosial media kita gitu. Mau persona yang lucu-lucu, serius, edukatif, itu penting juga. Bisa ngebantu kita juga sebenarnya adalah, ini adalah data tentang partnership, aku skip aja, nanti bisa dilihat sendiri. Sosial media itu ada di era di mana kita tidak lagi berkompetisi, tapi juga berkolaborasi. Gitu. Ada dua jenis partnership, ada paid partnership ya, kalau kita pakai influencer, kita pakai KOL, key opinion leader, biasa selebgram. Ada juga collaboration partnership. Yang dulu aku juga pernah sama media aku tahu untuk melakukan collaboration partnership. Gitu. Kenapa? Karena dengan kita berkolaborasi, kita bisa memperluas market kita kan. Gitu. Kalau dulu aku di beritabaik.id, aku bisa memperluas market aku ke audiensnya media aku tahu gitu. Media aku tahu juga bisa memperluas audiensnya ke marketnya beritabaik.id. Itu adalah salah satu fungsi partnership dan itu sangat gampang. Gitu. Maksudnya kayak nggak semua partnership berbayar, kita bisanya dengan bekerja sama, saling mengempower satu sama lain sosial media masing-masing. Kayak gitu. Nah, kita ngomong ke measurement, banyak banget measurement kan. Matrixnya itu banyak banget, ada engagement, followers, share, swipe up, profile visit, impression, comment, rate, saves, link click, likes, views. Banyak matrixnya.
Tapi nggak semua matriks perlu kita pakai. Ada beberapa aja gitu. Balik lagi, setiap matriks itu tergantung dari tujuannya, gitu kan. Yang biasa aku pakai adalah hanya 3 ini plus 1, nanti aku jelasin. Engagement, reach, sama impression. Kenapa? Engagement biasanya berinteraksi. Tadi kita ngomongin ada salah satu objektifnya adalah consideration, ya kan? Consideration itu diukur dari mana sih bahwa orang consider apa enggak? Consideration itu diukur dari ketika orang sudah mulai berinteraksi. Consideration itu berarti kan next level. Mereka jadi lebih ingin tahu kan. Ketika orang ingin tahu, mereka akan melakukan apa? Mereka akan bertanya. Mereka akan mencoba untuk membangun interaksi. Nah, itu kenapa matrix engagement atau interaksi itu penting untuk membangun yang tadi objective consideration. Yang kedua, reach sama impression. Yang kedua dan ketiga, reach sama impression. Itu penting buat di fase mana? Awareness. Gitu. Kita pengen kenalin barang kita atau brand kita ke sebanyak mungkin orang. Berarti reach itu adalah jangkauan. Bagaimana kita ngejangkau orang. Semakin besar reach-nya, semakin banyak orang yang dijangkau. Gitu. Impression adalah berapa kali konten kita dilihat sama orang. Gitu. Aku akan jelasin di sini lebih detailnya. Gitu. Nah, kenapa sih kita harus tahu itu? Gitu. Balik lagi, sebenarnya segala sesuatu marketing activity, let's say ini bisa dibilang marketing activity, itu harus dimulai dengan hipotesis. Ada teorinya loh, gitu. Semakin banyak orang diterpa, nih kalau yang teman-teman kuliah di komunikasi mungkin paham ya, semakin banyak diterpa oleh suatu informasi, akan semakin besar kemungkinan orang tersebut untuk terpengaruh, gitu kan. Berarti ini apa? Semakin banyak diterpa informasi, berarti satu orang diterpa oleh informasi yang berulang-ulang. Berarti matriks apa yang kita gunakan di sini? Impression. Gitu. Berarti impression itu adalah salah satu tolak ukur bahwa orang sudah tahu belum sama produk kita, sudah ingat belum mereka, bukan cuma sekedar tahu, sudah ingat belum. Gitu. Kemudian di paling bawah ada engagement rate. Engagement rate itu sebenarnya adalah pembagian antara engagement dibagi oleh reach. Kenapa? Karena semakin besar reach-nya, seharusnya engagement juga bertambah. Gitu. Ini udah hitung-hitungan. Gitu ya. Engagement rate itu penting karena kita biasa bekerja dengan algoritma kan. Kalau di social media strategis gitu. Biasanya aku pakai engagement rate untuk melihat ketika reach-nya tinggi tapi interaksinya dikit gitu ya. Reach-nya bulan ini naik 50%, tapi engagement-nya cuma naik 20%. Kenapa? Itu harus jadi pertanyaan. Itu akan jadi bahan analisis berikutnya. Oh, berarti orang tuh cuma sekedar tahu tapi mereka nggak consider. Berarti ada yang salah nih sama konten aku nih gitu. Ada salah sama konten gue harus melakukan sesuatu. Gue harus crafting lagi konten itu supaya akhirnya orang nggak cuma bisa dijangkau, tapi orang yang dijangkau itu juga berinteraksi sama kita. Nah, ini ada beberapa tools yang akan bisa mempermudah kita. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri atau pelajari sendiri. Ada Iconosquare, Crowdangle. Ini sebenarnya lebih tools-tools kayak untuk manajemen konten, analytics, gitu, menganalisa numbers, itu biasa ada di sini yang bisa dipakai. Terus ada analisa dan schedule juga gitu. Analisanya biasa ada Iconosquare, Crowdangle itu untuk melihat seberapa bagus performa sosial media kita. Penting untuk kita tahu performa sosial media kita itu apa gitu kan. Dan ini udah mau selesai, nggak boleh berhenti belajar. Nah, apa digital men? Gitu, ini digital. Setiap hari ini apa, besok apa. That's why kalau buat aku nggak ada lagi istilahnya bahwa oh aku lebih senior. Gitu. Oh, ini fresh graduate, nggak ngerti. No, belum tentu. Kenapa? Karena kita tahu sepanjang tahun bisa jadi berubah 1 detik. Bulan depan udah beda, minggu depan udah beda, besok udah beda. Algoritma berubah terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu. Dan nggak ada yang tahu algoritma seperti apa. So, fokus in creating content. Bisa bikin A/B testing, bikin 2 konten yang berbeda gitu. Kita lihat mana yang performanya masih paling bagus, mana yang paling banyak dapat likes. Oh, konten A ternyata likes-nya nggak sebanyak konten B. Berarti kita tahu, oh audiens kita tuh sebenarnya konten B nih. Oke, kita akan bikin konten yang most likely mirip sama konten B. Gitu. Jadi, social media is all about trial and error. Kalau kita nggak berani untuk doing trial and error, kita nggak akan pernah bisa dapat komposisi resep yang paling bagus buat social media kita. Gitu. Karena setiap social media, setiap brand, setiap account, itu semuanya punya komposisi yang beda-beda. Gitu.